sikap hati hamba. Balik lagi ke Matius 20 ayat 25 sampai 28. Kita baca sama-sama ayat 25 yuk. 3, 2, 1. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anda tahu bahwa secara duniawi, ketika orang tuh jadi atasan, ketika orang punya power, ketika orang punya uang, biasanya mereka pakai tangan besi, kata firman Tuhan. Artinya apa? Memerintah dengan kekerasan, hukuman. Ya, kalau kita nonton film-film tuh, berani, berkhianat, bacok gitu. Galak sekali ya dunia ya. Tapi saya bersyukur karena kita kenal Tuhan, kita diajar jadi pemimpin itu, jadi atasan itu, jadi orang besar itu, jangan pakai tangan besi, tapi pakai kasih. Makanya di gereja, jangan sampai aturan lebih penting daripada kebutuhan orang. Jangan kita terlalu kaku gitu loh. Asyir, kenapa hari ini semua pakai seragam warna apa tuh kaki? Kenapa kamu hijau sendiri? Udah, kamu gak usah pelayanan gitu ya. Itu mah tangan besi gitu ya. Udahlah pakai kasih aja. Saya bilang, boleh gak kita punya aturan? Boleh, disiplin harus. Tapi kita jangan sampai seperti orang dunia, dikit-dikit hukuman, dikit-dikit hukuman. Yuk belajar pakai kasih. Yesus ngajarin kita bahwa bicara soal kepemimpinan, Yesus tuh ngasih teladan. Barang siapa ingin jadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin jadi terkemuka, hendaklah ia jadi hambamu. Sebenarnya rahasia untuk jadi besar, terkemuka adalah di servisnya. Yesus ngajarin kita, Anda pengen punya perusahaan yang besar, yang Anda harus perhatikan adalah servisnya. Waktu kita berbisnis, kita kebanyakan itu mikirnya cuan. Ya. Kalau saya begini foto, orang langsung bilang cuan gitu ya. Enggak, ini mas sarangeo. Ya. Kita seringkali fokusnya cuan. Padahal gini, kalau bisnis kita itu menguntungkan buat orang lain, bermanfaat buat hidup orang, menolong orang, menjawab kebutuhan orang, mereka akan balik lagi ke kita. At the end kita diberkati. Kita bisa tahu hotel bintang 3 sama hotel bintang 5 dari apanya? Servisnya. Jadi firman Tuhan ini luar biasa sekali. Kunci menjadi besar adalah pelayanannya. Bagaimana Anda memberikan pelayanan terbaik? Kalau Anda songong, ini gereja lantainya baru ya. Tolong tuh kalau becek-becek di luar keset-keset dulu ya. Nggak bakal ada yang mau datang. Kalau soal jangan bawa makanan minuman, semua auditorium saya rasa sama ya. Soalnya kita jam ibadahnya mepet-mepet, gak ada waktu buat bersihin, kasihan OB. Tapi kita harus lihat bagaimana Yesus ngajarin kita. Seringkali orang pengen jadi bos gitu ya. Udah yang dipikirin posisi dulu, power dulu, kaya dulu. Enggak gitu. Yesus ngajarin, mau jadi terkemuka, mau jadi besar, harus jadi hamba, jadi pelayan. Nah banyakkan orang pengen posisinya, tapi gak mau bayar harganya. Orang suka dilayani daripada melayani. Saya seneng kalau nginep di hotel bintang 5 itu, mereka perhatikan betul kebersihan, keramah tamahan, mulai dari pintu. GM hotel biasanya lebih ramah daripada reception. Betul nggak? Sampai kita punya masalah,
bisa kelihatan deh yang owner pasti lebih baik daripada pegawai. Karena owner lihat itu bisnisnya dia. Dia akan layani yang terbaik. Tapi kalau pegawai digaji doang, ya emang gue pusingin. Orang gak mau balik lagi bukan bisnis gue. Dia gak betah, dia tinggal keluar aja. Tapi Yesus bilang enggak. Kalau kamu mau jadi besar, kamu harus jadi pelayan. Service is everything. Bahkan Yesus ngasih teladan. Dia bilang ini, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yesus saja datang ke dunia ini buat melayani kita. Mari kita lihat dalam Yohanes 13:14. Yohanes 13:14 bilang gini. Jadi jikalau aku, kata Yesus, membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saya senang sama Yesus tuh apa ya? Dia bukan cuma mengajarkan, tapi dia memberi teladan. He's doing what he's teaching. He's walking the talk. Banyak orang cuma pintar ngomong, tapi beda kelakuannya. Yesus kasih teladan dulu, dia cuci kaki para muridnya. Yang artinya apa? Saling membasuh kaki, bicara soal gini. Dalam melayani, kita harus saling melayani dengan kerendahan hati. Kita gak boleh yang pelayanan lebih lama, senior. Kamu junior. Kalau saya ahli, kamu masih belajar. Gak gitu. Di dalam pelayanan harus saling basuh kaki, kata Yesus. Artinya saling rendah hati. Gak boleh tinggi hati, gak boleh adu-aduan hebat sama orang. Bahkan firman Tuhan katakan saling mendahului dalam memberi hormat. Adanya perpecahan dalam pelayanan karena orang tinggi hati rebutan posisi. Kalau ada satu saja yang rendah hati tidak akan ribut. Saya jamin. Yesus sampai bilang gini, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Bicara soal gini, lah dia aja Tuhan dan guru kita. Mau merendahkan diri sedahsyat itu, kita apalah? Kita siapalah? Jangan sok kaya lah, jangan sok hebat lah. Kita juga harus rendah hati, katakan amin. Yesus mengacu kepada pemimpin-pemimpin yang merasa udah hebat, harusnya dihargai. Gaya kepemimpinan Yesus beda sekali dengan yang kita lihat di dunia ini. Dia bilang ini, yang terbesar, yang melayani, yang terkemuka jadi hamba, yang tinggi harus merendah. Beda sama dunia, bukan? Makin tinggi jabatan seseorang biasanya makin ingin dihormati. Ngomong udah gak bisa sembarangan. Misal contoh gini, dulu waktu saya sekolah, saya dipanggil dengan nama Ai Ching. Tahu lagu Ai Ching Teku Setui Wo? Tahu gak tuh? Ai Ching itu artinya cinta. Alright? Cinta bagi Indonesia. Haleluya. Nah, misalnya nih teman saya lagi SD, panggil saya Ai Ching. Terus sekarang saya dikenal dengan nama apa? Henny Christianus. Misalnya mendadak dia datang ke gereja. Dari sana dia teriak, Ai Ching. Terus para asyar gini, shit, gak boleh gitu. Sekarang panggilnya Ibu Pendeta Henny Christianus, gue muntahin. Gak usah songong. Kita apalah? Kalau dia saja merendahkan diri seperti itu, datang jadi manusia, bahkan melayani kita. Apalah kita? Gak penting sebutan, gak usah songong. Setinggi apapun jabatanmu, sekaya apapun kamu, sebesar apapun kamu, rendah hatilah. Yesus kasih teladan yang luar biasa. Lukas 22 ayat 27. Yesus bilang gini, sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Mana yang terbesar? Bukankah dia yang duduk makan? Karena biasanya pelayan melayani pelanggan yang duduk makan. Tetapi
Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Wow. Keren gak Yesus? Kalau Anda bisa milih, Anda milih yang duduk makan atau yang melayani? Yang benar loh. Gue sih milih yang makan bro. Karena setahu gue terus gajinya kecil ya gak sih? Kalau duduk makan berarti lu punya duit. Ini kiasan. Which is kalau kita mau real, lebih enak yang duduk makan dong. Dan kenyataannya, dari sekian banyak orang yang kita undang ke rumah kita, yang nawarin gini, gue bisa bawa apa? Ciheni, gue bantu siapin apa? Gue datang pagian ya. Saya kasih tahu, dari 30 cuma 2. Yang lainnya, duduk manis makan. Ya sate 10. Habis satenya tolongin lagi. Ya, steak. Ini gak nyindir teman-teman saya loh ya. Emang kenyataan pernah kan ya. Ini cuma jadi kayak pewahyuan karena tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Jangan tersinggung ya. Saya bersyukur Anda yang di depan adalah yang menawarkan bantuan ya. Jadi satu kali kami bikin acara makan-makan di rumah Natalan. Teman-teman deket aja yang datang. Yang bener-bener nawarin, Ci, gua datang pagian ya buat bantuin. Cuma 3 orang. Selebihnya enggak mau lah. Kemudian bukan cuma datang bantuin, mereka nawarin gini, Ci, gua bawain ini ya, gua bikinin salad ya, gua bikinin kue ya, gua bawain sate ya, gua bawain sop ya, kambing ya. Dia tahu aja gua suka. Udah gitu, udah dong, pesta dong. Wah saya keringetan. Saya ini orang yang cepat keringatan tapi heran gak kurus-kurus. Nah, saya dari pagi tuh udah dandanin rumah, namanya Natalan ya gak sih? Wah saya udah excited nih. Tapi gak bisa cakep tau gak kalau bikin acara di rumah. Kenapa? Keringetan. Wah saya dandan percuma. Basah kuyup. Begitu semua pada datang, semua duduk manis pakai candlelight dinner lagi. Ya, bakar-bakar sate, bakar jagung di depan. Udah gitu, saya gak duduk sama sekali. Saya berdiri dekat panggangan sate. Ya, sate 10, ya, sate 20, ya oke. Di sini habis. Tadi satenya mana itu punya gue tuh. Berantem lagi. Udah makan gak bayar lu marah-marah lagi. Gue suka sum-sum kambingnya. Coba tolong dikerok. Duduk makan. Balik lagi. Ambil lagi. Gak nyisain orang. Saya lihat betapa orang tuh egoisnya luar biasa. Itu real di depan mata. Yang melayani itu sedikit. Yang mau dilayani lebih banyak. Siapa suruh jadi teman saya di khotbahin juga kan? Gak ada yang lewat pokoknya. Tapi ini contoh yang baik. Kebanyakan orang maunya duduk makan, pinjam selampe dong sayang. Pinjam itu dong. Gue ikutan laki gue lah. Dia paling jago. Thank you Felix. Semua orang sukanya dilayani. Betul gak? Steaknya kurang mateng. Medium well dong. Emang lu bayar? Gak banyak yang. Oh kalau Jojo gini. Kalau gue gantilah. Gak banyak yang mau jadi inem tante. Gue tadi udah mau radikal pengen pakai daster tau gak? Cuma kepikir nanti orang pada gak mau datang lagi pada jam 3. Janganlah. Gak banyak yang mau jadi pelayan. Yesus ngasih teladan sama kita. Mana yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus ngasih teladan sama kita. Kalau kamu jadi pemimpin, kamu harus mau melayani ke bawah. Jabatan gak membuat kamu lebih tinggi dari orang lain. Justru semakin tinggi pangkat seseorang, semakin hebat seseorang, dia harus jadi teladan buat semua. Yesus ngajarin kita, kalau kita mau ditinggikan, kita harus merendahkan diri kita. Orang yang rendah hati pasti mau melayani.
Saya kagum sama volunteer-volunteer di gereja ini. Mereka bukan orang susah. Mereka pengusaha. Mereka kaya. Ada yang biasa aja. Kita nggak pilih-pilih di sini. Mau dari bokeh sampai minus sampai surplus semua ada. Lengkap kita. Ya. Tapi saya lihat orang yang rendah hati pasti mau melayani. Apapun posisinya. Saya ingat Stephen. Pertama kali mau pelayanan. Ditanya mau jadi usher atau jadi apa umum ya. Stephen milih. Saya traffic aja. Di luar, di depan pintu. Jadi bedanya traffic controller sama usher itu cuma di luar pintu dan di dalam pintu. Dia datang pelayanan dengan hati tulus tanpa niat bulus ya. Kemeja rapi ya waktu itu ya. Terus, yakin bro, yakin kata dia gitu. Siap, dia pergilah ke depan pintu jadi traffic controller. Gak lama masuk, beda derajatnya. Beda ya, panas banget ya bro. Saya sampai bilang gini sama Ibu Iren. Saya bilang, Ci, gak salah itu di luar gak dikasih kipas angin yang kayak kafe-kafe outdoor gitu. Yang ada air-airnya. Kasian loh anak-anak asrama kita. Mentang-mentang anak gue disuruh jaga pintu depan gitu kan. Biarpun anak-anak gue tuh ganteng-ganteng karena coklat kulitnya. Jangan gitu-gitu amat kali gitu kan. Terus yang dikorbanin yang ganteng-ganteng lagi ya. Kemudian gak lama Stephen kalah sama udara. Tapi saya salut gitu loh. Nih orang kok mau di luar pintu. Semua padanya mau di dalam pintu karena ber-AC ya saudara. Nah tapi orang kalau rendah hati pasti mau melayani apapun posisinya. Amin. Nah orang yang tinggi hati senangnya dilayani. Yang kayak tadi itu sate 10, steak kurang mateng segitu-gitu tuh. Nah maunya dihargai, maunya dihormati. Tadinya biasa aja, tapi begitu dikasih posisi, dipromosi dikit sama Tuhan, langsung jadi VIP. Waduh, pesawat udah gak boleh yang ekonomi, harus bisnis kelas. Hotel udah gak boleh bintang 3, harus bintang 5. Makan udah gak boleh di kaki 5, harus di restoran, berkelas, gak main ruko, no. Apalagi? Mobil harus mewah. Apa itu? Avanza. Gitu. Udah gak main katanya. Sopir harus siap antar kemana-mana. Harus punya ajudan pribadi. Kemudian apa lagi? Kan udah mulai tenar tuh katanya, udah mulai viral. Ajudan dong ya katanya. Sepatu, tas, udah gak boleh yang biasa. Gak boleh. Gak boleh ke dep store biasa. Udah harus beda. Harus yang branded ya. Nggak boleh dideketin jemaah biasa. Khusus yang VIP aja. Ya, udah mulai beda. Kalau pergi ke satu tempat, nggak boleh yang ramai pengunjung. Harus disteril, Bo. Nggak boleh, nanti diserang paparazzi katanya. Saya ngomong ini, saya kasih tahu. Semua yang saya sebut ini, saya tidak ambil satupun daripadanya. Hari ini, saya jalan kemanapun, Ibu Heni ya, yang di YouTube itu kan, di TikTok itu kan. Saya bilang iya, lagi ngambil sambal, seneng deh bisa ketemu Bu Heni di sini. Iya, saya mau makan, gitu, nyengir-nyengir. Saya nggak pernah takut tuh ketemu orang, nggak pernah minta ajudan pribadi tuh sama suami saya. Sampai hari ini saya masih nyetir mobil sendiri. Ya nggak mahal-mahal banget kok mobil kita ya. Kemudian makan, name it, gerobak, gue paling suka. Yang di Jalan Sabang itu loh, sama yang kalau malam-malam itu loh, tahu kan? Ropita, itu langganan kita. Kemudian, apa lagi ya? Branded, apa tuh branded? Terlalu mahal. Tidak boleh didekati jemaah, siapa aja boleh datang asal jangan genit aja. Tadi pagi saya khotbah. Saking banyaknya jemaat yang pengen terharu dengar khotbah saya, terus pengen peluk saya tuh seneng dipeluk kalian. Saya tahu kalian suka peluk saya karena saya fluffy kan, iya kan? Saya empuk ya kan? Saya kayak teddy bear, bener nggak? Peluk Bu Heni enak. Anak asrama aja demen banget pelukin gue. Mama, ya gue merelakan diri dipeluk, silakan. Kalau hanya sekedar memeluk saja kalian diberkati, saya bahagia.
Tapi yang cowok jangan dong. Masa keluar gereja, boleh peluk? Enggak, saya bilang. Emang gue perempuan apaan? Kecuali yang udah deket banget lah ya. Yang deket banget boleh cipika-cipiki. Tapi jangan terlalu rapet ya. Ntar suamiku marah. Pemimpin berhati hamba. Itu melayani dengan tulus. Gak punya motivasi. Gak cari kepentingan diri sendiri. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra belas kasihan. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan, baca ayat 3 sama-sama. Tidak mencari kepentingan sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Pemimpin berhati hamba, itu gak cuma mikirin diri sendiri, tapi mikirin kepentingan orang lain. Yesus ngajarin kita harus mikirin kepentingan orang banyak. Seorang pemimpin itu harus punya orang lain di pikirannya, lebih daripada dirinya sendiri. Harus menempatkan kepentingan orang banyak di atas kepentingannya sendiri. Contoh, kalau kita tuh jadi pemimpin, kita harus melayani dengan tanpa motivasi. Entah kita dipromosi sama atasan, entah kita dikenal, entah kita dapat upah. Kita harusnya gak usah fokus itu. Fokus kita adalah Tuhan, selama Tuhan bisa pakai saya, pakai saya. Saya doa dari dulu tuh sederhana banget. Saya doa bilang gini sama Tuhan. Tuhan, pakai hidup saya jadi berkat buat orang banyak. Gak tahu kenapa ada kayak keinginan seperti itu gitu. Saya doa terus. Saya gak pernah doa gini, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Enggak, saya doanya Tuhan pakai hidup saya jadi berkat untuk hidup orang banyak. Itu terus yang saya doain. Nah, saya gak pernah ngimpi hari ini kalau Tuhan jawab doa saya. Kalau lewat hidup saya bisa nolong banyak ribuan anak Indonesia. Kata Pak Rizal 1 juta, saya aminin aja. Duitnya dari siapa saya gak tahu. Tapi yang saya tahu gini, waktu kita mau jadi besar, kita gak boleh mikirin diri sendiri. Kalau kamu minta diberkati, saya kasih tahu berkatnya segitu aja. Tapi waktu kamu punya usaha dan kamu mikir gini, Tuhan, gimana caranya usaha saya ini bisa nolong hidup orang banyak? Pertama, membuka lapangan pekerjaan, bener gak? Yang kedua, bisa ngidupin keluarga banyak orang. Bisa nyekolahin banyak orang. Saya tuh selalu mikirnya gitu doang. Apa yang saya bisa lakukan supaya saya bisa mengeluarkan orang dari kemiskinan dan hidup lebih baik? Dan apa yang terjadi? Kalau kita tuh jadi saluran berkat Tuhan, ibarat pipa. Air dari sumbernya itu mengalir, pipa itu selalu basah. Katakan amin. Dia ngalir terus lewatin kita. Nah, saya tidak pernah korupsi dari Yayasan Tangan Pengharapan. Saya tidak pernah digaji sama Yayasan Tangan Pengharapan. Tapi saya sangat diberkati. Karena waktu kita gak mikirin diri sendiri, Tuhan bikin kita jadi besar. Saya tidak bisa bangga sama pencapaian saya karena saya tahu semua anugerah. Nah, saya kasih tahu gini, orang miskin mungkin akan bilang gini sama saya, Bu Heni terima kasih ya, Ibu udah nolong kami. Salah. Kalau Anda nolong orang, jangan pikir Anda berjasa. Saya kasih tahu, tanpa orang miskin, yayasan tuh gak dibutuhkan. Tanpa kemiskinan di Indonesia, orang seperti saya, sosiopreneur seperti saya, gak ada artinya. Justru karena mereka lah hari ini orang mengenal saya dan memberi saya predikat baik. Berkat mereka. Coba udah gak ada orang miskin di Indonesia. Harapan saya ya one day gak ada orang miskin lagi di Indonesia. Kira-kira masih berguna gak Yayasan Tangan Pengharapan? Gak ada gunanya. Waktu kita bisa nolong hidup orang, kita mikirin orang lain, hidup kita jadi lebih baik. Kita jadi berguna. Ini sepatu gak akan ada gunanya kalau gak dipakai sama saya. Tapi karena dipakai sama saya, sepatu ini jadi punya nilainya. Anda gak usah nanya mereknya apa, gak penting. Kita tuh hanya jadi berguna karena orang lain.
Coba hidup untuk diri sendiri. Apalah kita? Mic ini nggak ada gunanya kalau nggak dipakai. Taruh aja. Nggak ada gunanya. Tapi karena menolong saya bicara dan Anda bisa mendengar dengan baik, mic ini jadi berguna. Bisa paham maksud saya? Seorang pemimpin berhati hamba yang Tuhan mau ajarkan sama kita adalah gini. Pakai hidupmu buat nolong hidup orang lain. Jangan cuma mikirin diri sendiri. Bikin bisnis buat memperkaya diri sendiri. Bikin gereja biar buat kebanggaan gitu. Enggak, buat apa? Amen.